Pemirsa Hagov Pos dimanapun Anda berada, hari ini kita sudah bersama Tengku Syarif atau yang dikenal dengan Tengku Baduy, salah satu mahasiswa Al-Hagov dan juga da'i di pelosok-pelosok Arab dan Pakistan. Assalamualaikum Tengku Baduy. Assalamualaikum Apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Bulan Ramadan aman? Aman sekali, masya Allah. Nah teman-teman, Tengku Baduy ini adalah salah satu pelajar Indo yang mendapatkan beasiswa ke Universitas Al-Hagov, dan beliau juga merupakan salah satu konten kreator yang followersnya sekarang sudah hampir 50.000 ya. Ya. Dengan konten-konten yang enak dilihat karena lucu, tapi tersirat banyak makna dan ilmu di dalamnya. Nah, dibalik semua prestasi yang gemilang, semua capaian yang sudah beliau capai sampai hari ini, saya pernah dengar katanya sebelum itu beliau banyak melewati rintangan-rintangan hidup dan masalah-masalah yang mungkin hanya orang-orang kuat yang bisa melewatinya. Kita bisa minta ceritain gimana pengalaman antum sebagai salah satu mahasiswa bisa sampai ke tahap ini, rintangan-rintangan itu untuk menginspirasi teman-teman yang lain. Ternyata setiap kesulitan jika kita hadapi bisa dilewati. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua sahabat Hagov Pos dan semua kameramen. Masya Allah. Alhamdulillah, ini program pertama Zawiyah ya, Masya Allah ya. Langsung diisi oleh Tengku Baduy ini. Terima kasih Ketua Hagov Pos Kang Aris. Masya Allah. Masya Allah. Ini adalah tahun kelima kita di Hagov. Dan sebentar lagi akan wisuda kalau lulus. Amin, amin. Baik. Semoga alhamdulillah lulus dengan nilai yang mumtaz. Amin ya Rob. Dan ini semua emang kita lalui dengan banyak rintangan. Dan ini kita nggak pengen membuat antum apa sih cengeng ini Tengku Syarif. Nggak. Kita ini pengen berbagi cerita agar antum nanti waktu kesini juga kuat. Dan bagi antum yang ingin ke Yaman, bisa loh, walaupun semiskin itu, walaupun hidupnya separah itu, walaupun hidupnya sebrutal itu, tapi tetap bisa loh ke Yaman kayak gitu. Biar antum ini kita satu hati dulu ini sama kalian ya. Masya Allah. Jadi kita Ustadz, kita lahir di Aceh waktu zona perang Aceh. Tahun berapa itu kira-kira? 99. 99. Dan kecamatan kita itu zona merah perang antara Agam dan TNI. Jadi lahir dari dentuman senjata, habis itu masa-masa kecil disambut oleh tsunami. Oh, berarti tahun 2004 ya Pak? 2004 masih 2004 kecil ya? kita, tapi merasakan gempanya, tsunami alhamdulillah nggak kena kampung kita. Setelah itu besarnya kita disambut dengan masalah keluarga, kita cuma hidup sama ibu, dibesarkan oleh ibu kita, anak punya abang dan punya kakak perempuan. Alhamdulillah semuanya sudah sukses juga, tinggal saya ini. Jadi ibu adalah tulang punggung utama dalam keluarga. Kalau bukan karena beliau, nggak apa-apa, semangat aja. Harus ranking terus kayak gitu. Kalau bukan beliau kayaknya nggak sampai dah ke Yaman ini kayak gitu. Sampai kita bercita-cita ke Yaman itu terinspirasi dari buku-buku di rumah. Oh, ulama-ulama Aceh ternyata banyak loh yang keluar ke dakwah keluar dari Aceh. Kita pengen lah kayak gitu. Setelah itu kita cari-cari, oh ternyata ulama-ulama dulu di Aceh itu keluar belajarnya di Mekah, di luar sini, sampai Syekh Nuruddin Ar-Raniri juga belajar ke Zabid di Yaman. Ya? Iya, Masya Allah. Yaman Selatan Yaman Utara, Shimal. Utara. Masya Allah. Sampai kayak gitu, ada rasa untuk belajar juga di Yaman. Masya Allah. Setelah itu kita persiapkan apa-apa saja yang perlu dipersiapkan ke sini. Kita ada teman juga yang alumni yang di sini. Iya. Ya, itu masih kecil ya, bagi antum semua ya, teman-teman Hagov Pos. Ini yang paling penting, yaitu persiapan apa saja yang harus antum persiapkan ketika ingin masuk ke Al-Hagov ataupun ke universitas yang ada di Yaman ini.
Berarti salah satu yang menguatkan antum bisa melewati segala hal kesulitan di masa kecil sampai bisa menjadi mahasiswa semester akhir sekarang itu ibu ya. Ibu. Berarti benar teman-teman kata orang-orang, di balik setiap lelaki yang sukses tuh ada wanita yang mendoakan dan mendukung gitu ya. Alhamdulillah. Semoga benar-benar panjang sukses nih Baduy. Alhamdulillah. Dan yang perlu digarisbawahi yaitu antum punya ibu sekarang, itu manfaatkan waktu mereka, cari solusi ke mereka, dan terus tanyakan solusinya apa. Ini kita punya cita-cita ingin belajar ke Mesir, ke Yaman, ke Pakistan, ke luar negeri ataupun ke pondok-pondok di Indonesia. Ceritakan mereka biar antum punya solusi. Kayak gitu. Kita juga dulu terus ceritakan, oh kita pengen kesini, pengen kesini, pengen kesini. Jadi sampai hari ini antum masih sering curhat ke ibu? Ya, sering curhat, ngadu nasib kayak gitu kan. Oh iya, kemarin ketika bencana Aceh, itu gimana tuh keadaan orang tua di rumah? Ini sebelum kita bahas tentang apa yang saja yang perlu dipersiapkan ke Yaman, ini mumpung masih hangat nih, 3 bulan udah banjir Aceh kan. Betul. Itu banjir Aceh salah satu masa terkelam dah, lebih dari tsunami seperti kata Gubernur Aceh, karena tsunami itu langsung datang airnya langsung pergi gitu. Pergi gitu. Kalau banjir ini sampai 3 hari itu ibu kita nggak makan apa-apa itu. Wah. Bahkan beliau telepon itu dapat kabar hari ke-6. Itu hari kelima. Kejadian gitu ya. Ya, itu kita pikir udah apa-apa lah kan, naudzubillah kan. Bahkan yang lain ada dapat kabar itu ada yang meninggal kehausan. Ada yang makan daun mangga. Ada yang cuma minum air hujan. Itu kita udah mikir apa-apa nih. Tapi ibu kita ternyata juga minum air hujan. Bahkan sampai hari kedua itu masih banjir, ada roti hadiah dari Maulid, orang datang Maulid, itu hanyut. Itu ke bawah arus, itu yang dimakan. Dan ibu kita juga waktu itu tenggelam 2 kali. Wah. Tenggelam 2 kali. Itu paling parah sih, kita sampai minta doa ke Abuya Bahrun. Kata Abuya apa? Baca Yasin 40 kali, kita baca alhamdulillah. Alhamdulillah selamat. Saya nggak bisa bayangin gimana perasaan kita di luar negeri, rumah kita kena bencana tuh. Masya Allah. Dan tahun kemarin juga kita kehilangan orang tua, ayah tiri kita. Itu perih juga sih, nggak bisa pulang. Dan kata guru-guru di sini, tuh apa pulang? Nanti pulang bisa buat apa? Kan udah dimakamkan juga. Asal di sini selesaikan apa yang ada tanggung jawab dari orang tua yang udah meninggal, yang harus kita selesaikan ke orang-orang yang pernah beliau ta'amul dulu kan, kayak gitu. Jadi tahun Ramadan ini kan Ramadan nih, Ramadan tahun kemarin juga kita kehilangan nenek dan kita juga nggak balik. Allahu Akbar. Dan kasus-kasus keluarga menumpuk. Tapi kita tetap happy loh. Kita waktu meninggal ayah itu, kita datang nih ke warung dekat Ahgof. Kita bilang ayah Hana meninggal. Dia bilang, Pak, alhamdulillah. Malah Hana ya. Emang orang-orang di Tarim ini imannya kuat banget ya. Kayak diharapkan lah bertemu sama Allah kayak gitu. Itu di luar prediksi BMKG itu. Masya Allah. Jadi Ana waktu itu nggak bisa nangis. Nggak tahu cara nangis bagaimana. Gara-gara itu gimana tuh maksudnya tipsnya gitu kan? Itu kan keadaan yang susah gitu, gimana kita tetap menampakkan ke teman-teman ya happy aja gitu. Ya benar. Karena kita emang kata pepatah orang tua ini, kalau kecil itu nangisnya kencang, itu waktu besar nanti dia nggak bisa nangis. Udah habis gitu ya. Udah nangisnya kayak gitu. Jadi nggak tahu ya sekarang cara menangisnya, sampai kita tanya ke teman-teman, cara menangis bagaimana sih? Meninggal nenek, meninggal ayah, meninggal teman, meninggal ini, meninggal itu, meninggal guru. Setelah itu kena musibah ini, kena musibah itu, nggak tahu cara menangis. Ternyata udah pasrah dengan Allah kayak gini skenario-nya. Udah pasrah gitu kayak gitu. Dan yang paling penting dalam musibah ini kita punya teman-teman yang happy terus. Antum kalau ke Ahgof, kalau ke Yaman ini, antum nggak bakal kayak sumpek, nggak kayak ini. Antum kita lewat dia lah, Tengku Baduy, naik tangga, Tengku Baduy, ada yang panggil, Kuyang, kayak gini. Itu buat kita senyum loh, padahal lagi capek-capek nih kan. Baru meninggal ayah, ada yang bilang, Baduy. Masya Allah, mereka belum tahu itu anak meninggal ayah itu. Tapi kita masih Masya Allah.
gara-gara teman-teman di Agaf ini kayak naik. Itu salah satu cara menghibur diri sendiri, teman yang pas, teman yang bagus, Masya Allah. Ini mungkin salah satu contoh yang beliau tiru dari Rasulullah. Ya kan Rasulullah juga dulu punya sifat sabir, orang yang sabar. Dikatakan oleh ulama, sabar itu ya seperti ini. Meskipun musibah sebesar apapun, ya happy aja depan orang lah gitu. Luar biasa. Nah, itu kan sudah melewati banyak hal. Terus kok bisa tiba-tiba terbang nyampe di Yaman tuh gimana itu? Prosesnya itu. Ya karena kita suka membaca dari dulu itu biografi ulama yang kayak tadi kita ceritakan. Oh, ada ulama-ulama Aceh loh yang keluar ke Yaman, ke Mesir, ke Mekah. Oh, kita pengen ikut lah gitu. Setelah itu kita pengen berdakwah ke luar negeri juga gitu kan. Terbayang lah ini antara Mesir atau Yaman. Nah, kita persiapkan nih karena kan persiapan antara Yaman dan Mesir itu sama loh. Kalau baca kitab Fathul Qarib sama juga kan. Habis itu bahasa Arab harus bisa, insya menulis juga bisa. Apalagi yang paling penting yaitu hafalan Quran. Kalau Mesir ada hafalan Quran. Yaman nggak ada tes wajib hafal 3 juz, nggak wajib. Ya udah kita setelah itu kita putuskan untuk mondok ini. Oh, ini syarat untuk ke Yaman. Syarat untuk Yaman dan Mesir itu harus bisa baca kitab. Anak udah mikir nih, oh ini minimal kita mondok 2 tahun lah untuk bisa baca kitab. Ya udah kita mondok waktu itu. Mondok di Dayah Holetiti di Aceh Besar. Oke, kita pengen 2 tahun, malah 3 tahun di sana itu. Karena nggak enakan kita juga buat sama teman-teman, sama guru-guru di sana, organisasi santri, Kasri, antum bisa cek di IG-nya. Udah mau 10.000 followernya itu, udah jalan 10 tahun organisasinya, dan juga kita buat di sana Radas, Rabitah Dakwah Santri, dan tahun pertama 2017 itu kita keliling Aceh dan Sumatera Utara untuk safari dakwah Ramadan. Alhamdulillah sampai sekarang juga masih hidup organisasi itu. Oh, gara-gara itu jadi pertama 3 tahun. Gara-gara agenda-agenda itu, kegiatan-kegiatan di pondok. Pertama jadi 3 tahun. Setelah itu ini kan minimal alhamdulillah lah. Baca Fathul Qarib untuk tes, anak yakin waktu itu insyaallah lulus nih. Ya udah kita minta izin ke guru, ke pimpinan pondok untuk belajar bahasa Arab. Nah, sebelum kita lanjut nih. Itu kan tentu akhirnya inisiatif untuk mondok, kemudian sebelumnya terinspirasi oleh ulama. Ada beberapa yang mau Anda tanyain. Berarti kisah-kisah tokoh-tokoh ulama Aceh itu masih sering diperdengarkan kepada generasi-generasi kecil ya. Iya benar. Terus juga pas Tengku masuk pondok itu apa memang dari dasar sama sekali belum pernah menyentuh pelajaran-pelajaran baca kitab, atau memang di kampung sudah ada pengajian-pengajian yang memulai untuk mengenal tentang baca kitab? Ya kalau di kampung kita itu kan pondok-pondok kayak TPA. Oh gitu. Paling pengenalan amel-amel gitu. Ya. Setelah itu kayak tasrif biasa. Tapi benar-benar dari dasar emang. Oh, berarti masuk ke pondok tuh ibaratnya kayak praktek gitu ya? Ya, praktek. Tapi emang masuk pondok itu emang benar-benar dari dasar kita. Bahkan waktu itu kita masuk pondok itu guru tanya ini al-ma'rifah. Anda pikir apa al-ma'rifah kan? Alif lam syamsiyah Nabi bilang. Qamariyah. Iya, sampai gitu. Alnya enggak tahu kita itu al apa itu. Sedasar itu. Tapi pernah nggak mungkin pas dites baca kitab pakai tajwid panjang pendek gitu? Sempet nggak sampai segitunya gitu? Iya, pasti itu. Kayak baca Quran. Ya berarti sama. Saya juga dulu waktu pas masuk pondok saya kan taunya bahasa Arab ya Quran. Udah baca madu wajib sepanjang-panjangnya. Ustaznya ketawa-ketawa, saya masih bingung. Jadi pas masuk kelas, kitab yang dipakai tes itu dipelajari kelas. Lah, ini kan yang kemarin saya pelajari, saya langsung ngetawain diri sini, ya Allah saking jauhnya gitu. Oke, ini generasi-generasi yang lagi nonton ini ataupun orang-orang tua yang lagi nonton, jangan malu pokoknya. Udah kalau dari dasar aja dah apa-apa. Ini setelah 2 tahun di pondok itu langsung kita berangkat untuk belajar bahasa Arab. Nah, di mana itu belajar bahasa Arab? Kita pengennya waktu itu di Al-Bahjah. Kita sampai Ustadz Buya Yahya juga alumni Al-Arab. Itu semakin terpacu-pacu itu semangatnya. Oh, Masya Allah, Buya Yahya alumni di sini. Oh, ternyata setelah di Al-Bahjah kita dapat nasihat dari guru. Ente ini kalau ke Yaman kayak gini, ke Tarim kayak gini, itu malah ngotori Tarim loh. Apa?
Kayak gitu. Maksudnya kotori gimana itu? Mengotori. Kan kita sifatnya dulu lebih dari baduy. Oh, Kayak gitu. Ada ya, sombongnya, ada ujubnya, ada pengen diakui kayak gini, pengen kayak gini, kayak gini. Di Al-Bajah kita baru tahu itu, disuruh bersihin selokan, disuruh jaga Al-Bajah Mart, disuruh bersihin masjid, disuruh Khidmah lah bersihin itu ya. toilet. Nggak dikasih masuk kelas cuma berapa kali toh? Kayaknya benar-benar dikasih Benar-benar bersihin hati ya. Iya benar. Dan kita juga sering didenda. Kita pernah azan loh. Kan Al-Bajah itu manhajnya kayak benar-benar manhaj tarim kan. Iya. Kita pernah didenda gara-gara azan panjang. Oh, Kita pakai nadanya di Iya, kita pakai ya. Misyari Rashid. Itu kita didenda ya Allah ya salam. Tapi alhamdulillah ya. Sampai sekarang kita jadi muazin di Tarim. Seandainya itu nggak ada di sana. Jadi kita mungkin di Tarim bakal bakal kayak gitu ajar juga. azan panjang gitu. Itu untuk pemirsa semua, emang azan di Tarim itu pendek-pendek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ada panjang-panjang kayak ada Iya. azan di tempat yang lain. Istilahnya mungkin tamtid kayaknya. Iya benar. Terlalu likuk-likuk gitu ya. Iya benar. Mana manhaj yang dipelajari di Tarim? Oh ternyata di Al-Bajah. Tapi bersyukur juga sih. Pikirnya cuma pengen belajar sebentar kayak gitu di Al-Bajah. Setelah itu langsung pergi ke Yaman. Ternyata dibersihkan hati dulu sama Abu Yahya, sama Abah Asef, ketua Yayasan Al-Bajah yang dulu. Setelah di sana, datang. Siapa namanya tuh Ustadz yang dari Lampung, yang Ustadz Aziz Yang mana tuh? yang punya metode Al-Aziziyah. Ah ya. Ya, dari Lampung, beliau alumni Ahqaf juga. Itu beliau Betul. punya menggelar daurah di Al-Bahjah. Itu kalau nggak salah yang di Mukalla Ya, pernah benar. diajarin pakai Iya Zoom benar, gitu ya. benar. Itu alumni Ahqaf juga. Setelah itu kita minta ke guru-guru di Al-Bahjah 2 itu. Dan disarankan oleh alumni Dalwa. Antum Dalwa juga kan? Iya, kebetulan Dalwa juga. Antum Dalwa juga disarankan oleh alumni Dalwa. Kita pengennya dulu ke Pari loh. Oh, para yang di Kediri. Iya, Kediri. Tapi setelah itu kita konsul ke guru-guru yang alumni Dalwa dan guru-guru di Al-Bajah, katanya jangan ke Pari, ke Dalwa aja katanya. Setelah itu kita bertemu dengan Buya Yahya, kita izin. Kita pamit, kata Buya, nanti di sana izin aja. Bilang aja ke Abu Yazen minta izin kayak gitu-gitu. Sampai ke Dalwa kita 3 hari itu tidur di pos loh. Di pos yang depan gerbang. Kamar-kamar kecil tuh. Ya, kita tidurnya di sana. Pernah tidur di musala Dalwa Mall. Ah, iya. Kan itu ada musalanya itu. Ya, di bawah itu. Iya. Sampai nggak kenal satupun orang di sana. Dan mau ketemu Abu Yazen juga kan susah kan? Ya. Waktunya kan. Sampai hari ketiga ketemu Ustaz Ismail. Ustaz Ismail Ayub. Ya, dibawa ke Abu Yazen melalui Ustaz Raf Sanjani. Kita minta ke Buya. Dan katanya Sanjani yang pernah di sini juga. yang pernah ke Tarim juga. Oh, iya. Setelah itu kata orang-orang, ini pertama loh santri yang minta izin ke Abuya dan daurahnya bukan daurah Ramadan. Ya. Di Rajab. Di Rajab. Dan kita di sana bertahan. Kita programnya kan 30 hari katanya. Setelah itu 40 hari. Karena kita fokus ke lomba muhadarah. Iya. Muhadarah lapangan, Iya. lomba pidato bahasa Arab. Baru 10 hari belajar bahasa Arab, langsung ceramah di lapangan. Ya, ini bagi antum-antum semua, cara belajar bahasa Arab untuk persiapan tes ke Yaman. Caranya apa menurut Ana ya? Tapi sistem orang-orang Dalwa itu bagus banget loh. Kita di sana disuruh sumpah nggak ngomong bahasa Indonesia. Nggak ngomong bahasa Indonesia, nggak ngomong bahasa Aceh. Bahasa Arab khusus, kecuali lupa ataupun nggak tahu. Ya. Kita benar-benar pakai itu sistem itu. Dan ngafal mufradat sehari 200. Kalau nggak dirotan sama anak kamar. Anak kamar kan biasa-biasa teman-teman kita kan. Nggak dikasih makan. Masya Allah itu anak kamar. Perjuangan ya. Masya Allah. Perjuangan anak-anak Dalwa itu dalam mendidik Tengku Baduy ini sampai alhamdulillah mau selesai di Agau itu semoga pahalanya mengalir ke mereka juga. Kayak gitu ya. Hafal mufradat sebanyak-banyaknya. Habis itu praktek di muhawarah. Ya, cara prakteknya biar kita langsung bisa ngomong pakai bahasa Arab itu bersumpah nggak ngomong bahasa. Karena kita kalau nggak bahasa Arab isyarat gitu ya. Ya benar. Kalau nggak paham isyarat aja daripada banyak bicara kan kayak gitu. Setelah 40 hari di sana, pengennya ke Yaman, malah dapat tawaran beasiswa ke Pakistan. Berarti tawaran berangkat ke Pakistan nih. Tawaran berangkat ke Pakistan. Ada pendaftaran beasiswa
Pakistan. Hmm. Ya, salam. Kita berangkat ke Pakistan Oh, melalui berarti ke Pakistan dulu nih. ya, Oh. 2018 kita ke Pakistan dulu. Akhir 2018 kita ke Pakistan dulu. Setelah itu ternyata ketemu ini jalur dakwah kita. Kan kita dakwahnya tadi pengen keluar negeri gitu-gitu kan. Ya. Pengen dakwah ke pedalaman-pedalaman, mengislamin orang. Bahkan kita dulu di makam Abuya Hasan Baharun, kita pernah minta, ya Allah jangan matikan aku sebelum bisa menyelesaikan pendidikan yang kita inginkan. Setelah itu bisa 6 bahasa. 6 bahasa. Ya, setelah itu bisa mengislamkan orang. Ya, itu kita Pernah doa di pas pernah doa tawasul gitu ya. di makam Abuya Hasan Baharun. Alhamdulillah sekarang Urdu dikit-dikit kan, bahasa Urdu alhamdulillah sampai ke sana. Dan jalur dakwahnya untuk mengislamkan orang juga sekarang kan banyak banget mualah ini mau jitus ke sini. Oh, ini dapat jalur nih ana. Dapat manhaj nih. Melalui Yayasan Dawati Islami, organisasi Dawati Islami. Itu di Pakistan ya. Berarti berapa lama tuh di Pakistan tuh? Di Pakistan waktu itu kita daurahnya 3 bulan. 3 bulan. Daurahnya 3 bulan, tapi setelah itu kita khidmah ke guru setahun ke yang di beasiswa Pakistan kita juga. itu. Setelah itu, setelah daurah di Pakistan kan kita udah janji nih sama guru. Saya akan khidmah ke yayasan ini yang baru dibangun ini di Indonesia, Yayasan Dawati Islam Indonesia itu setahun. Ternyata di Pakistan ini. yang di Pakistan itu. Ternyata setelah setahun Covid datang. Covid datang, kita balik ke Aceh dan setelah Covid juga kita mikir-mikir ini kapan sampai ke Yaman. Ya karena selama Covid itu ditunda terus ya. Ya, ditunda terus. Habis itu juga kita sama guru, ini kalau kita tinggalkan Syekh Hana ini, siapa yang bantu beliau kayak gitu. Habis itu ana saran tanya ke ibu dan almarhum ayah Hana, ini berangkat nggak ini? Kata mereka apa? Serahkan ke Syekh. Serahkan ke yang guru. di Pakistan nih. Ya, serahkan ke guru. Beliau bilang berangkat. Beliau bilang jangan. Waktu itu beliau bilang jangan berangkat. Berarti tetap di Khidmah. maksudnya nggak berangkat kemana nih? Nggak berangkat ke Yaman, jangan berangkat dulu. Oh, berarti Khidmah di Pakistan dulu apa di Aceh dulu? di Aceh dulu. Di Aceh. Berarti maksudnya ngurusin yayasan itu Ngurusin di Aceh. yayasan sampai kita waktu itu diamanahi jadi ketua yayasannya, Yayasan Madrasatul Madinah, dan sampai khidmah sampai 3 tahun. Oh, berarti ini yayasan yang dari Pakistan di Indonesia cabang ini pertama kali yang bikin lewat antum nih, maksudnya antum yang ngurus. Syekh kita yang dirikan, tapi untuk legalitas dari kita. Berarti yang pertama kali ngurus tuh antum berarti. Ya, kita dan orang-orang yang di Tangerang. Nah, itu kan di Pakistan kan beda ya mazhab fikihnya Ya, sama. mazhab fikihnya. Itu gimana tuh? Apa ya? Pertama kali datang ke sana dengan mazhab yang beda itu gimana? Ya, kita kan datangnya Ramadan kan. Ya. Kita datangnya Ramadan, pas di sana salat Isya, habis itu salat tarawih. Pas salat Isya ini kita Allahu Akbar. Kan walau bolin. Kami yang Syafi'i ini amin. Itu Yang lain diam semua. Yang lain dia semua. Oh iya benar. Yang lain diam semua karena Hanafi ya, enggak Hanafi, pakai kalau makmum enggak. amin. Iya, enggak pakai Iya, amin. benar. Betul. Dan mereka juga waktu ruku i'tidal enggak ngangkat tangan. Nah, itu terus gimana tuh? Maksudnya orang itu kan loh, Ya. apa nih kok orang-orang tiba-tiba Setelah bilang amin nih? setelah salam baru dibilang. Orang pada lihat dah. Apa ini amin? Setelah itu baru dibilang sama Imam Syafi'i. Oh. Jadi mereka paham ini Paham, Syafi'i gitu ya. Habis itu kunut. Kunut juga. Kunut itu kita kan Allahu Akbar langsung ruku. Ya. Itu mereka kunutnya sebelum ruku. Oh, berarti kunut dulu baru ruku nih. Iya, benar. Wah. Kalau nggak salah ya, yang anak ingat kayak gitu dulu. Kayak gitu yang tentang Pakistan. Sampai kita itu 3 tahun khidmah ke Syekh kita. Ini dapat pelajaran anak dari sini. Mungkin antum bisa juga ikut. Jangan tergesa-gesa untuk ego kita diri sendiri. Serahkan ke guru. Ya, Itu juga yang sering disampaikan oleh ibu kita dan ayah tiri kita tentang ini. Serahkan guru. Kalau guru bilang ini. Kalau guru bilang ini. Nunduk aja katanya. Kayak gitu. Alhamdulillah sampai 3 tahun kita khidmah ke beliau, diizinkan Untuk berangkat. berangkat ke sini. Dan tahu nggak diizinkannya bagaimana? Gimana itu? Bukan sekedar silakan tafadhol, Tapi juga dikasih uang untuk berangkat. oh, berarti semua biaya-biaya Iya. yang perlu kita keluarkan ditanggung semua. Ditanggung oleh yayasan, beasiswa dari yayasan. Itu maksudnya sampai sekarang tuh. sampai sekarang. Ajib. Sampai sekarang. Wajib. Nah, itu anak yakin itu semua berkah khidmah ke guru. Ya, betul. Kita udah serahin nih loh. Orang tua kita udah
hidupmu ini di tangan syekhmu. Ya. Kita juga, kita ini khadim guru kita. Anak udah serahkan hidup ini. Guru kita pasti mikir juga lah. Ini anak udah kayak gini, masa kita sia-siakan. Ya, ya. Anak yakin pasti guru kita Ya. pasti perhatian Iya, sampai iya, betul. sampai ke sana. Makanya anak yakin, saya yakinnya. Anak nggak tahu itu. Ini sampai kapan anak Iya, nggak sampai ke Yaman ya. Ternyata waktu sekali diizinkan langsung sama Sama biaya-biaya. biayanya semuanya lengkap Iya. ya. Biaya kita bukan hanya biaya pendaftaran ya, karena biaya pendaftaran ke Agaf dulu itu 60 juta lebih. 60 juta lebih. Sekitar berapa dolar tuh? $4.000 $4.000 ya. Ya sekarang udah $5.000 untuk Agaf. Untuk markas lugah $6.000. Bukan hanya uang pendaftaran, tapi uang kita berangkat dari Jakarta ke Semuanya berarti tiket dari Aceh ke ya ke Jakarta, uang acara apa namanya? Kita syukuran, semua semuanya ditanggung dah. ditanggung. Dan sampai sini juga ditanggung juga kayak gitu. Alhamdulillah kita bisa bertahan sampai sekarang. Dan kan kita khidmah nih, kita khidmah ke guru kita. Kita nggak pengen putus nih dari guru kita. Jadi guru kita pesan belajar kita ambil jurusan apa anaknya. Hasan jurusan apa anaknya ke Syekh. Syekhnya bilang Hasan syariah. Karena beliau pengennya nanti kita ngajarin orang-orang awam dan orang-orang mu'alaf kayak gitu. Makanya antum nanti kalau masuk ke Ahqaf bisa pilih jurusan syariah. Antum hadis kan? Ada syariah. Syariah juga ada yang hadis, ada yang kanun, Ya. ada yang ekonomi, ada yang Quran. Terserah antum mau pilih apa yang mana. Kalau kita pilihnya syariah karena pengen target waktu balik nanti pengen masuk ke penjara-penjara kayak dulu kita juga ngajar di penjara setahun Di mana tuh? di lapas 2 Tangerang Di Indo. di Indo. Oh. Kita ngajar juga di sana cara salat, cara-cara rukun-rukun yang biasa-biasa aja betul. yang dasar-dasar. Itu di masyarakat umum tuh paling masih tabu Iya, loh. iya. Masih banyak yang belum tahu loh. Iya, meskipun menurut kita sebagai pelajar ini hal-hal yang semuanya tahu. Iya benar. Ternyata orang-orang awam banyak Orang yang awam masih nggak tahu ya. Masih apa ini? Baru dengar kayak gitu. Dan makanya kita ambil jurusan syariah. Setelah itu berangkat ke sini kita 2000. Berarti ini tes ya, baca kitab segala macam, interview, tes masuk ke Al-Ahqaf. Tahun berapa itu? Tahun 2021. Sampai sini malam tanggal 21 April. 21 April. Tahun pertama berarti di Tarim apa? 26 April 2021. Tahun pertama langsung di Tarim. Malam pertama langsung di Tarim Ramadan itu kita iftar di Qa'ah Kubra. Setelah itu berangkat ke Mukalla. Mukalla. Berarti di Mukalla ini berapa lama itu? Mukalla kita ingat dulu 4 bulan atau 6 bulan. Karena kita kalau kejar langsung ke semester itu kita yang kewalahan, ketinggalan banyak pelajaran. Makanya ini bagi-bagi semua pemirsa yang ingin ke Ahqaf itu jangan terburu-buru kalau udah diumumkan lulus. Kapan nih berangkat? Jangan terburu-buru. Nanti kalaupun berangkat langsung itu takutnya nanti malah di sini belum masuk jenjang semester baru loh. Kayak gitu. Antum Hasan sabar aja dulu. Serahkan keputusan ke Maktab Cirebon kayak gitu. Nah, ini kan kita mungkin sering dengar dari beberapa teman-teman yang pernah di Ahqaf masalah kurikulum Ahqaf, bagaimana kurikulum yang cukup tinggi lah dibanding universitas lain. Terus juga kan kita bagaimana adaptasi dengan orang-orang yang memang asli ngomong Arab. Karena beberapa teman mungkin netizen saya pernah belajar bahasa Arab tapi pas ke Arab dengar mereka ngomong kok nggak paham. Nah ini gimana nih tipsnya buat teman-teman yang mau ke Ahqaf biar sebelum nyampe Ahqaf pun sudah beradaptasi dengan bagaimana cara orang asli bicara gitu. Ya benar. Dan jujur ini ya, tahun pertama kita masuk ke Ahqaf itu dengar guru ngomong. Kan kita udah 40 hari tuh belajar bahasa Arab di Dalwa kan? Waktu dengar guru ngomong, kok beda ya? Kok nggak paham kayak ini ngomong apa sih gitu? Iya, ngomong apa sih ini? Ini baca Quran. Cuma satu kata dua kata tuh yang kita paham. Setelah itu nggak paham. Setelah itu baru kita buat sistem Baduy. Apa itu? Nah, itu gimana? Sistem Baduy kita buat setiap hari kita ngobrol sama orang-orang Baduy. Oh, orang Arab asli gitu. Ya, itu salah satu juga penyebab kita dipanggil Tungku Baduy karena permainannya juga sama Baduy, sama orang-orang Arab asli. Itu tiap hari kita ngobrol sama mereka. Setiap hari ada mufradat baru sama mereka.
Makanya kan 40 hari itu sebenarnya nggak cukup kan belajar Iya, bahasa iya, Arab kan. betul. Apalagi 3 tahun nganggur nggak pernah pakai bahasa Arab. Iya. Setelah itu ke Yaman langsung Ketemu sama orang ketemu asli. orang-orang asli gitu. Itu sistemnya kalau antum nanti ke sini sebelum berangkat ke sini juga Hasan banyak-banyak. Sekarang kan ada Omi TV itu kan. Oh iya, iya. Ya, cobalah pakai aplikasi itu, tapi kita nggak pernah pakai juga. Tapi orang-orang katanya banyak yang pakai itu belajar Buat bahasa Arab ngomong sana. sama Orang-orang Arab di sini ataupun pakai AI ChatGPT kan bisa ngobrol Atau juga. YouTube mungkin. bisa. YouTube paling penting. Ya. YouTube paling penting. Setelah itu sampai ke sini jangan duduk di asrama tuh. Itu juga pesan dari guru kita, jangan duduk di asrama tuh. Kalau bisa keluarlah sama orang-orang Ya, berbaur lah ya, sama masyarakat. Makanya kita juga di Ahqaf ini kita pilih kamar yang ada orang Arabnya, yang ada orang Tanzania, biar kita walaupun orang Arab di sini sedikit ya. Iya sih. Ini antum jangan sampai apa namanya kultur Ekspektasi shock. ya yang kok orang Indonesia semua? Kok orang Indonesia semua di asrama. Emang faktanya semua negara, Mesir juga, Ya. Suriah juga, hampir semua asrama itu penuh dengan orang-orang Indonesia ya. Ya. Makanya antum jangan shock sampai ke sini kok banyak orang Indonesia. Ya, jangan shock. Kayak solusinya cari orang Arab. Ya, Ataupun cari kamar yang bukan orang Indonesia. Iya, betul. Antum juga ada orang Arab tadi ya? Di kamar Iya. ada satu orang Masya orang Yaman Setelah Utara ya. Yaman Utara, Yaman Masya Utara. Allah. Ya, emang Kita ada kita ada orang Tanzania. Tanzania. Ya, Ya, biasanya mereka fasih ngomong bahasa Ya, Arab. fasih banget. Kalau orang Shimal ini Amia. Ya, orang Shimal ini kadang logatnya apa namanya susah kita pahami. Tapi menurut saya, menurut Ana sih orang Tarim lebih susah. Orang Tarim lebih susah. Ya. Karena pernah kan kita satu kelas sama orang Tarim ya. Jadi kita ngadain makan-makan, tiba-tiba satu orang manggil, Ria, Ria. Ini nama saya kan Reja, pakai Ja. Nah di Tarim itu Jim itu jadi Ya. Jadi Reja jadi Ria. Ria. Ya, Ria. Ya, Ana paham udah biasa soal dipanggil kayak gitu kan. Oh ya, Ana bilang kenapa? Jibli Saleh. Jibli Saleh. Ana bingung apa Saleh. Akhirnya ada orang luar Tarim, orang Seun. Ana bilang, ini dia ngomong apa sih? Saleh. Saleh S maksudnya. Nah, Saleh. Jadi menurut Ana, ini orang Tarim lebih susah. Iya ambilnya. benar. Betul. Apalagi belajar sama Syekh Khatib. Ya betul. Ana pernah ditantang sama teman Ana di senior di sini. Ya sebenarnya waktu di pondok sekelas, cuma di sini dia jadi senior. Ayo ente sekarang Ana tantang datang ke Zawiyah Syekh Salim Bafadl yang ngajar Syekh Muhammad Al-Khatib. Bisa aja kamu nulis satu faedah yang tidak ada di kitab dari kalam Syekh. Saya kasih hadiah. Saya suka tantangan ya, Ana suka tantangan. Dia datang bawa dengan PD-nya, bawa catatan, dengerin sampai akhir, awal sampai akhir. Gak paham. Karena pakai bahasa daerah. Tarim, ya? Iya, Mia Tarim. Itu emang susah sih. Kita juga 5 tahun di sini juga belum paham. Belum paham ya, Iya, belum benar-benar. Amia Tarim gitu. Walaupun kita sering sama Baduy ya. Iya. Sering sama Baduy. Dan tadi kan kita ke Yaman kan ada target dari guru kita. Iya. Jangan putus khidmahnya nih. Khidmahnya apa? Oh, iya. Buat acara sama Baduy-Baduy, kumpulkan orang-orang Arab. Oh, khidmah yayasan yang yang Iya, yayasan iya. itu. Mereka juga kirimkan uang dari Pakistan, mereka kirim kurban, mereka kirim uang untuk donasi ini, donasi itu. Kita yang salurkan kayak gitu. Oh, jadi antum ketika ke Yaman jadi perwakilan mereka di Yaman. Perwakilan mereka dari Yaman. Apa emang cuma antum dong apa udah ada? Udah ada dari 2007 kan guru-guru kita juga kan pengajar di Darul Musafa, pengajar Hanafi. Ajib. Pengajar Hanafi di Darul Musafa. Orang Pakistan. Pakistan ngajar di Darul Musafa. Ya benar. Karena kan Darul Musafa itu beda sama Al-Ahqaf apa? Darul Musafa itu ribat, pondok Ya, pesantren. pondok. Kalau Ahqaf itu kampus. Kalau di Darul Musafa itu ada banyak mazhab. Ya kan, ada Hanafi di sana, ada Syafi'i, ada Maliki juga mereka, ada guru-gurunya masing-masing. Kalau kita di Ahqaf ini Rata-rata Syafi'i. rata-rata Syafi'i. Dulu Katanya mau pernah. dibuat gitu ya. Iya. Dulu Iya. pernah. Tapi mungkin gara-gara perang mungkin ya. Iya, jadi banyak yang Oh iya, hambat. ini untung kita bahas perang. Ini kan banyak Oh ya, kabar-kabar kabar-kabar yang perang. penting. Jangan ke Yaman lagi perang. Ini mohon sampaikan video ini ke wali-wali santri yang masih terkecoh dengan kabar perang Yaman. Ingat, di Yaman itu perangnya jauh loh, kayak perang di Papua OPM sama TNI. Semoga Allah damaikan mereka. Begitu juga di Yaman.
Ya nggak sih? Iya, betul, lokasi cuma lokasi ya ini doang. Iya. Kita kan jauh banget gitu. Ya, walaupun pecah, misalkan pecah perang di Hadramaut, itu kalau tarim aman banget, Iya, benar nggak? Aman banget. Bahkan kita di sini nggak tahu loh, lebih tahu orang-orang di Indonesia ketimbang kita. Iya. Karena iya benar. Jadi kemarin tuh sempat anak chat sama orang tua, "Dek, kamu mana di Tarim?" katanya. Kita di sini aman-aman aja kayak Iya. gitu. Bahkan kita nggak tahu ya, Iya. kon ya dibom sama negara sebelah. Iya. 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 Kita nggak tahu, tapi orang-orang yang netizen ini, masya Allah, lebih cepat mereka dapat kabar dari kita. Makanya ini mohon untuk para wali-wali santri yang anaknya minta izin ke Yaman, jangan beri alasan Yaman perang, jangan, karena itu tidak masuk akal kalau di sini kita. Makanya dari 1995 ada kampus-kampus dari Baribat di Yaman, alhamdulillah nggak ada libur, Ya, nggak ada libur. Jalan terus. Udah berapa perang dah di Tarim ini, masya Allah. Ini sampaikan ke wali-wali santri ya, yang anaknya minta izin ke sini, malah antum yang melarang. Orang lain udah wisuda, udah jadi ulama. Iya. Masya Allah. Dan selain kita belajar, kita juga khidmah ke guru kita, ke Baduy-Baduy. Makanya Lewat dakwah di pelosok-pelosok berarti ya. ya dakwah ke tempat kebun-kebun kurma warga ini, kita kumpulkan orang-orang setiap minggu kayak gitu. Makanya sering panggilnya juga Tungku Baduy. Nah, sebelum masuk ke bagaimana kehidupan sebagai mahasiswa di sini, ini sering kita dengar nih teman-teman yang mungkin pengen berangkat ke sini mencari info Ahgov dari alumni lama. Di Ahgov ini kurikulumnya terkenal dengan kurikulum yang ketat banget, sehingga kalau kita nggak mampu ngikutin, mungkin kita bisa ujian yang kedua kali remedial atau bahkan remedial setahun. Nah, mungkin biar teman-teman yang nanti berangkat nggak kaget, nah itu gimana caranya persiapan biar membiasakan dengan kurikulum kayak gini nih. Masya Allah, Anda bertanya ke orang yang tepat, yang ketua remedial. Aduh, kagak maksud sebenarnya nggak tahu nih. Kita brandingnya dulu emang ketua remedial. Kalau ada yang nggak lulus grup, kita yang masukin ke grup remedial. Ya, tapi kita pengen tekankan ya, emang Ahgov itu nggak sulit, tapi disiplinnya tinggi banget. Ya. Nggak sulit sebenarnya, tapi disiplinnya tinggi banget. Enti nggak merojaah tiap malam udah. Ya, selesai ya. Selesai. Itu 60 juta udah. 60 juta uang pendaftaran udah itu. Anggap sedekah aja ke Ahgov. Ya, sebenarnya kita di sini kan disiplin Ahgov tinggi banget. Disiplinnya tinggi banget. Kita itu remedial bukan hanya gara-gara nggak bisa jawab soal loh, soal ujian, tapi gara-gara kita nggak masuk kelas 3 kali, 4 kali. Tiga kali dalam satu semester. Bayangin dalam satu semester kita nggak masuk kelas 3 kali. Udah nggak bisa ikut ujian ya? Nggak bisa ikut ujian, langsung masuk remedial. Ditambah lagi nanti ujian. Kalau nilainya nggak cukup? Nggak cukup juga nggak bisa masuk UAS, ujian akhir semester. Emang sistemnya di sini benar-benar dibuat kita mahasiswa ini belajar loh. Tapi kayaknya kalau nggak ada ujian syahr awal syahr tadi, kayaknya kita nggak belajar juga sih. Ya. Jadi berarti harus siap-siap mental gitu ya. Iya benar. Yang belajar gitu, bukan Ya, main-main. Dan kayak kata-kata teman-teman kita, kan kita sering share-share tentang pendaftaran Ahgov. Ya. Teman-teman kita yang Ahgov juga bilang, kenapa sih share-share tentang Ahgov terus? Antum jangan lupa juga share tentang susahnya ujian di Ahgov. Itu biar orang nanti nggak kena mental sampai sini. Yeah. Kayak gitu. Oh iya juga ya. Yeah. Sampai sekarang kita belum share loh tentang Nah, susahnya di Ahgov. Soalnya kemarin kita dengar beberapa teman-teman baru kita shock pas ngeliat, wah ternyata kayak gini. Nah itu mungkin karena belum ada konten kreator Ahgov ya, yang gimana mengedukasi persiapan yang perlu dibiasakan sebelum masuk sini. Gitu. Ya benar. Kita bahkan dulu sebelum masuk ke Ahgov kita pikirnya cuma belajar minhaj, nahwu, saraf. Itu aja. Ternyata masuk sini ada ayat ahkam, hadis ahkam, ya, fikih nawazil, fikih muqarron. Ya, kita madzhab Syafi'i aja masih kadang tambah fikih muqarron, Hanafi. Iya benar, Hanafi, Ahmad. Zaidi, Zahiri, meninggoy. Apa Ustaz Faiz bilang kalau kita campur aduk Hanaf Syafi'i. Hanaf Syafi'i. Hanaf Syafi'i. Nah, campur-campur ini. Makanya kita kalau ujian fikih muqarron itu ha halal, s haram. Hanafi, S Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, pakai kode-kode kayak gitu. Makanya antum nih sebelum berangkat ke Ahgov ini siapkan mental dah. Ya. Mental itu sekuat-kuatnya mental, karena
seperti kata-kata orang tua ini, umur 20 itu emang umur-umur kita harus rela berkorban, harus rela mengikhlaskan ada keluarga yang hilang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah keluarga, ada masalah jodoh. Itu di umur-umur 20 ini itu harus kita persiapkan mental nih. Nih para pemuda-pemuda yang mau masuk umur 20 ataupun yang akan ataupun yang sudah umur 20. Ingat ya. 3 hal yang paling penting. Siapkan mental untuk menghadapi ataupun menerima cobaan nanti waktu orang tua kita ataupun keluarga kita yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis itu masalah keluarga itu kayaknya pasti ada itu. Dan setelah itu masalah jodoh. Dan yang terakhir nih bonus masalah ekonomi. Itu paling penting itu umur 20. Nah, kalau kita bisa menghadapi ini di umur 20, kayaknya umur 30 udah aman dah. Udah biasa gitu. Udah biasa gitu. Jangan sampai antum nangis-nangis nanti. Kenapa sih Allah kayak gini buat ini gitu. Jangan sampai gila-tiladab kita sama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa namanya tadi pembahasan kita? Masalah ini persiapan buat menghadapi kurikulum ya benar. Banyak banget kurikulum akaf. Ya, mungkin bisa kita kasih saran buat teman-teman, kan sekarang udah banyak kajian online baik bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Mungkin bisa kita sarankan teman-teman ikut. Kemarin kayaknya antum share juga ada beberapa agaf yang buka kan. Jadi itu mungkin bisa buat sebagai pembukaan buat mereka, membiasakan belajar ilmu-ilmu yang lebih perinci gitu. Iya benar. Ya benar. Kalau di kekurangan kita di Yaman nggak ada markas-markas ya. Kalau di Mesir banyak banyak ruak ya. Ruak ya benar. Di sini emang kita benar-benar ya, kalau kita merasa kurang di kelas ya cari di YouTube buat menutupi kekurangan itu. Masya Allah. Dan yang paling penting tentang kurikulum, emang di Agaf ini nggak sama universitas yang lain. Di Agaf ini emang kita wajib hadir darus. Kalau universitas-universitas yang negara-negara tetangga kan cuma ikut ujian aja. Bisa. Kalau di Agaf 3 kali ya ikut ujian aja udah selesai kita. Habis itu kurikulumnya juga banyak. Dan hati-hati ya yang mau ke Agaf. Persiapkan mental, persiapkan tenaga, persiapkan pikiran, persiapkan uang juga. Karena jika beberapa pelajaran nggak remedial itu bisa bisa di DO, ulang remedial setahun, kalau ulang lagi maksud. Kalau misalkan ada 5 pelajaran dalam 1 semester itu, kalau kena 5 udah langsung dikeluarin di DO kita. Itu naudzubillah. Itu hati-hati juga. Nah, untuk mengenai kehidupan sehari gimana tuh? Maksudnya hidup berapa normalnya sebulan dan persiapan lah buat teman-teman buat per bulan. Nah, ini kita ceritakan ke antum semuanya. Kan kita di sini kan banyak kasus keluarga. Kita banyak kasus keluarga di Indo. Ada ekonomi yang harus kita tanggung juga. Jadi beasiswa kita juga kita alihkan ke kampung kayak gitu kan. Jadi kita harus benar-benar putar otak. Ini menurut saya pribadi ya, ada teman-teman yang lain itu 1.500.000 udah cukup untuk jajan. 600.000 untuk uang makan untuk kuliah. Itu udah cukup mereka. Tapi ini kalau kita kan uang beasiswa kita alihkan ke kampung. Jadi kita ini kan mikir lagi nih, apa ini yang bisa kita putar nih biar lunas itu semua ekonomi keluarga. Setelah itu dan biaya kita kehidupan di sini cukup. Sebenarnya di Yaman ini kan kita visanya visa pelajar. Betul. Nggak boleh jualan-jualan kan? Nggak boleh. Tapi seperti Kang Eja juga, beliau kan jualan buku. Ya, kita juga jualan buku. Kita jualan buku, dan sekarang kan kita punya sahabat-sahabat di IG, di Facebook, di YouTube, di website, di blog. Kita bercimpung di sana. Ya gitu. Agar biayanya tercukupi di sini. Kayak gitu. 1.500.000 cukup. Menurut antum cukup nggak 1.500.000? Karena sekarang dolar udah naik, sebenarnya lebih pasnya 1.800.000 sekarang. 1.800.000 udah sampai 1.600.000 $100 ya. Dan menurut ana $100 tuh pas-pasan banget. Pas-pasan banget. Dan nggak lebih. Iya, nggak lebih. Kalau mau nabung ya harus lebih. Iya benar. Dan kelebihan kita di Ahqaf ini apa? Biaya kuliahnya nggak banyak. Itu paling disyukuri sih. 600.000 itu kita udah makan
sama nggaji uang sebagian uang kita itu dikasih ke guru-guru kita di sini ya. Itu 600.000 loh, bayangin. 600.000 sebulan, Masya Allah. Dan uang-uang kita biasanya kita banyak tulap sekarang pakai iPad, pakai iPad ini ya. biasanya. Ada yang lebih hemat. Bahkan guru-guru kita kalau kita nggak ada uang pun nggak dipaksa, harus ada kita, nggak ada. Pakai AP juga bisa, pakai yang fotokopi juga bisa, Masya Allah. Uang-uang mendadak misalkan kayak gitu. Kan di sini juga kesehatan kan, kesehatan cuma kasih kita obat-obat yang ringan-ringan. Kalau yang besar-besar itu kita harus persiapkan juga itu. Bagi kitab termasuknya di Yaman mahal kitabnya ya benar. Soalnya karena negara konflik ya, jadi ya benar. Hal-hal kayak gitu masuk sini langsung jadi mahal. Ya benar-benar pasti itu. Dan ini 1.800.000 cukup ya. Kita 1.600.000, 1.500.000 cukup itu. 1.800.000 itu sebenarnya cuma jajan aja. Iya, belum yang 600.000 belum yang buat 600 makan. Di 2.300.000. Ya, 2.300.000. Itu belum kitab ya. Kalau pengen kitab. Tapi sebenarnya kitab bisa kita korbanin dari jajan. Ya benar. Nah, solusinya untuk antum semuanya yang ingin kesini ataupun wali-wali santri, solusinya kirim barang dari Indo ya. Ataupun waktu mereka kesini bawa sarung banyak-banyak biar di sini nggak habis uang untuk pakaian. Beli pakaian juga soalnya lumayan. Iya benar. Dan obat-obatan kayak obat pilek, obat ini, obat itu dipersiapkan juga. Karena kadang nggak cocok. Nggak cocok sama ini. Karena ingat ya di Tarim dikit-dikit di Yaman impus. Kita sakit gigi impus, kita demam dikit impus. Semua impus. Pertama kali diimpus di sini. Dokternya maksa. Kamu demam cukup pakai paracetamol. Enggak, impus. Ya udah impus. Semua impus. Bahkan kita cuma dikasih waktu izin dares pernah lo cuma 2 hari. Buat sakit. Setelah 2 hari kita ujian, nggak dikasih izin sama guru. Kita bawa impus ke ruang ujian. Faraid lagi, nggak jalan otak, nilainya 0. Gak fokus. Sakit orang bawa impus ke ini, nilainya 0, benar-benar. Itu pertama nilai 0. Kalau nanti kebuka aib Tengku Baduy itu nilai 0, itu gara-gara itu. Potong nih video, jangan. Masya Allah. Itu yang harus dipersiapkan juga waktu ke Yaman, biar menghemat biaya di sini. Iya, betul. Benar. Nah, terus udah berapa tahun kan, sekitar 5, hampir di Tarim 4 tahun berarti ya? Iya, di Tarim 4 tahun. Kan setahunnya di Mukalla. Nah, sekarang ini di Indonesia ini lagi banyak fitnah-fitnah yang dituduhkan ke Tarim. Tarim ini kota khurafat lah. Iya, benar. Anak-anaknya diajarin karomah terus. Nah, sebagai mahasiswa yang sudah 4 tahun di sini, gimana? Apakah benar yang difitnahkan oleh mereka itu? Ya benar, makanya bukan benar ini ya. Ini benar harus kita angkat nih tema ini. Bukan benar kan. Oke. Kan kita sekarang buat program cari fakta bersama Tengku itu. Alhamdulillah tayangannya tinggi-tinggi itu. Tiap bulan 11 juta, 12 juta. Ajib. Itu ada yang bilang kota ini kota khurafat. Ada Ka'bah sendiri, itu tidak benar. Ada yang tawaf di kuburan, itu enggak benar. Ada yang bilang ini itu cerita-cerita karamah yang tinggi-tinggi, misalkan Fakih Muqaddam Isra Mi'raj 70 kali. Bahkan kita sendiri nggak pernah dengar loh di Tarim ya. Benar kan? Nggak pernah dengar. Di Indonesia digoreng terus itu. Wah, emang media ya. Satu lagi ada satu Habib yang ngomong rantai emas. Ini itu digoreng terus. Itu kalau kita buka di Instagram, di Facebook, di YouTube kita itu semua komentar rantai emas. Mana ini rantai emas? Ya, karena kita pernah dengar gak gitu? Bahkan katanya ya, ada ustadz orang sini yang kita tanya, "Ustadz tahu gak cerita karomah ini?" Dia bilang nggak tahu. Orang Tarim nggak tahu. Tapi orang-orang Indonesia, Masya Allah ya. Dan cerita-cerita karomah ini yang oleh oknum-oknum guru-guru kita di Indonesia itu terus digembar-gemborkan. Tapi alhamdulillah sekarang nggak lagi kan. Udah mulai. Yang cerita-cerita cuma video-video lama. Video-video lama terus digoreng buat bahan fitnah. Jadi yang terus digoreng ini itu kayaknya nggak kehabisan bahan mereka. Kayak kemarin video terbaru kita Habib Umar, Nabi Ahlu Tarim, Habib Umar difitnah. Wah, itu kacau banget sih. Dan orang-orang Indonesia itu percaya loh. Udah dibilang di Tarim itu ada Ka'bah, percaya langsung orang Indonesia. Makanya itu yang data lagi viral tuh negara yang paling mudah ditipu, nomor kedua Indonesia. Gampang
tipe pakai hoax gitu. Iya benar. Itu belum bisa membedakan antara hoax dan yang fakta. Nah, mungkin gini, eh, disclaimer buat teman-teman yang mungkin bakal ke Tarim, kan yang sering kita dengar di tulisan-tulisan kitab-kitab ulama-ulama terdahulu dari ulama Tarim, bagaimana menceritakan keadaan masyarakat awam, meskipun awam tapi mereka luar biasa ibadahnya segala macam, hafal. Nah, itu apakah masih persis kayak dulu sampai sekarang, atau sekarang sudah mulai ya makin kesini ya tentu generasi banyak pendatang segala macam. Nah, itu gimana tuh faktanya? Anda menghina saya ya. Anda menghina saya. Ya emang kita sering dengar-dengar dari guru-guru di sini ya. Ya. Kayak di Kubah Murayam. Ya. Kubah Murayam Masya Allah hafalannya Ya, tinggi-tinggi hafal. banget. Orang-orang tadi masih menjaga Masih. hafalan-hafalan kayak gitu kan. Dan katanya selama semua ulama Tarim hafal Qurannya di Kubah Di Kubah Murayam. Bahkan kota Tarim kota Hifdzul Quran juga. Bahkan kayak Dr. Alwi Buftem. Ya. Kan mereka juga dulunya setelah ngafal Quran, ngafal kitab-kitab hadis-hadis. Ya. Ya, Masya Allah. Kalau kekuatan hafalan di Tarim itu Ya, kayaknya masih sama kayak dulu kan. Masih kuat. Masih kuat ya. Kita di Indonesia nggak tahu. Ya, Menurut antum kayak gimana? relatif sih. Eh, Masing-masing dengan prioritasnya kan, ada yang Ya, hafalan, ada yang pemahaman segala macam. ya benar. Tapi kalau di Tarim Masya Allah, Hafal Quran masih masih kuat banget. Ya. masih kuat. Masya Allah. Nah, mengenai Kalau Tarim, makanya tadi kan bilang kota khurafat, orang bilangnya khurafat. Mereka nggak tahu bahwa orang-orang di sini belajarnya bagaimana itu. ya Belajarnya fikih lagi, fikih. sirah fikih, akhlak, sirah fikih. Iya, nggak ada tuh cerita-cerita kayak gitu. Ya. Belajar. Apalagi kalau di Ahqaf, sekali-kali Ustadz buka tufah, sekali-kali buka Mughni Muhtaj. Ya udah usul fikih. Pernah kita itu ada dosen ngajar berjejer tuh kitab di apa namanya? Di mejanya. Di mejanya. Itu satu meja ini penuh itu kitabnya. Mahali, Oh, syarah ini. minhaj. Syarah Minhaj, Mughni Muhtaj, Tufah sama Matan Minhaj. Dikupas sama beliau. Kita yang di belakang. Saya ngomong apa ini? yang ketua-ketua daur ya. Kayak gitu. Kayak keilmuan di sini masih sangat kental ya, insyaallah. Ya. Dan pengajian umum masih rame lah itu. Terus di sini tuh mungkin sholat berjamaah. Salat berjamaah. Kita itu baru sadar loh, salat berjamaah di Yaman. Ya. Oh, ternyata sepenting itu. Tutup. Udah warung tutup. Warung tutup langsung salat. Dan kita juga diajarkan jangan salat sendiri ya. Ya. Di kamar juga kalaupun ketinggalan jamaah di masjid, kalau Cari nggak teman. sanggup ke masjid, langsung di kamar salat jamaah juga. Ya. Nah, itu Masya Allah kelebihan juga kita baru taruh di Tarim, Masya Allah. Ya. Nah, sekarang kan udah banyak nih kita cerita masalah Tarim Yaman. Nah, kan udah nggak asing ya teman-teman, Tengku Baduy ini, Tengku Syarif ini termasuk orang yang aktif di media sosial, khususnya di Instagram. Nah, kira-kira apa cara dakwah yang beliau pilih dari sekian banyak cara dakwah? Mungkin bisa dijelaskan dan ceritakan cara dakwah apa yang lebih antum jadikan favorit untuk menyampaikan pesan-pesan pada followers antum. Ya, untuk terutama kita kan sering dakwahnya ke diri sendiri dulu, Ya. tapi sambilan ke Baduy-Baduy Ya, Tarim ya. ya. Setelah itu baru ke follower-follower, karena follower ini kayaknya lebih berilmu lah. Ya, Tapi ini Baduy-Baduy yang di Yaman ya. Oh, ya. Baduy di Yaman Sosok itu kita lihat kayak masih, bahkan ada yang belum bisa membaca loh. baca tulisan Arab. Ya, itu nggak Belum bisa bisa. baca. Banyak Allah yang nggak Allah. bisa baca. Makanya kita pakai sistem dakwah ke mereka itu kayak diajarkan guru-guru kita. Hmm. Ya udah kumpulin mereka seminggu sekali. Jadi kita masak ke mereka, kita beli makanan, kasih ke mereka tiap minggu. Jadi mereka semangat hadirnya. Ya, karena ada yang Ada tujuh, ada ya. asya ataupun ada makan malam atau ada makan siang kayak gitu. Jadi semangat mereka. Di sana kita undang-undang guru-guru yang lain. Kadang-kadang juga Ya. kita juga sampaikan beberapa yang udah kita pelajari di Ya. kampus. Kita keluar ke kebun-kebun warga itu, kita kumpul mereka, kita sampaikan. Kalau kita juga pembahasan-pembahasan yang kuat, kita undang ulama-ulama Ya. untuk sampaikan ceramah kayak gitu. Itu terus kita pakai itu. Berarti kita datangin ya, bukan mereka yang datang kita, tapi kita datang ke Ya, mereka. kita datangi mereka. Dan bahkan itu udah jalan 5 tahun sekarang.
tiap minggu, alhamdulillah. Kadang cuma libur kalau ada uzur-uzur gitu. Ya, betul. Emang sekarang nih zaman memang pendai yang harus datang ke yang diajak ya. Iya Soalnya benar. kayak pondok-pondok. Ya memang sampai sekarang peran pondok nggak bisa pungkiri masih ya luar biasa menciptakan generasi. Cuma kayak lebih terlalu eksklusif gitu. Banyak orang sana itu kalau mau ke pondok merasa saya mau kotor. Nah, mungkin ya cara dakwah antum kalau lebih kayak gitu. Jadi ya kita datangin mereka. Kita datangi kayak Habib Umar juga kayak gitu kan, datangi ke pemain-pemain bola, lapangan bola. Iya. Dikasih hadiah ialah misalkan kayak gitu. Setelah itu mereka disuruh pakai celana panjang. Iya. Kayak gitu. Kalau nggak salah saya pernah kemarin berapa tahun lalu saya ketemu sama Syekh dari Baydo. Dia cerita dulu tuh beliau pemain bola katanya. Dia bisa jadi dai belajar agama gara-gara Umar. Masya Allah. Itu. Masya Allah. Ya, Cara dakwah orang-orang Tarim juga Masya Allah ya. Tapi sekarang yang perlu kita sampaikan kan, ini kalau ada kasus-kasus di Tarim kan sering orang bilang ke kita, Baduy, teman kau itu buat ini, buat itu. Ini kita pengen sampaikan ke kalian semua. Tarim itu sekarang jadi pusat ilmu ya, pusat orang-orang turis itu di Tarim semua. Sekarang bahkan di sini ada 45 negara orang yang mukim di sini. Jadi sekarang jadi incaran orang-orang Baduy-Baduy untuk menetap di sini dan membuat kasus-kasus yang hal-hal baru yang nggak pernah terjadi sebelumnya. Makanya kalau nanti antum kesini itu hati-hati. Bukan suudzon tapi ya. Bukan suudzon, makanya kita juga sering husnuzon ya ke orang-orang Tarim ya. Tapi antum bedain lah orang Tarim asli dan orang-orang pendatang ini. Kalau orang Tarim asli itu benar-benar Masya Allah, soleh banget emang. Tapi yang pendatang ini itu hati-hati antum. Ya, hati-hati karena bisa jadi kita kehilangan barang. Ya, betul. Dan anak kalau nggak salah pernah ada salah satu guru di Ribat Tarim, dia bikin buku bahasa Arab khusus buat orang Indo. Hal-hal yang perlu diketahui orang Indo yang masuk ke Tarim. Masya Allah. Maksudnya untuk menghindari tadi yang antum bilang enggak ya pendatang-pendatang yang bukan asal orang sini. Nah, dengar-dengar nih katanya antum sekarang dikasih tanggung jawab buat jadi takmir masjid di sini. Ya, kita. Nah, itu gimana tuh kok orang Indo bisa jadi takmir masjid di sini itu gimana itu? Itu bukan hal yang wah ya di Tarim ya. Karena di Tarim itu hampir kebanyakan masjid dikuasai oleh orang-orang Indo ya. Oh gitu. Ya. Misalkan masjid samping Agaf kita ya. Oh, depan ini. Suwandi ketua NU Yaman juga beliau jadi imam. Masjid di SPBU juga orang Indo yang di depan sini. Ya, orang imam. Dan masjid-masjid yang di dekat ini kita di Masjid Jamalulail itu cuma pembantu imam ya. Karena imam maghrib sama isyanya itu Dr. Alwi Alidrus, salah satu pendiri Universitas Tarim. Dan yang lain-lain kita azan. Marbot beda. Kita jadi, cuma azan. Jadi biasa ya di sini Tarim. Ya, biasa. Soalnya kan kalau di Indo nih, wah, orang Indo jadi benar. Jadi imam misalkan di Tarim kan. Tarim. Wow gitu kan. Ya benar. Dan antum jangan kaget ya. Antum jika ke Tarim, itu orang-orang Tarim kalau kita sholat jamaah itu orang Indonesia yang didahulukan. Antum imam. Pernah nggak? Iya, pernah. Karena ihtiramnya orang-orang Tarim ke pelajar ilmu itu lebih tinggi. Ya, betul. Masya Allah. Itu antum jangan kaget, makanya persiapkan imam, persiapkan mental. Bahkan jangan sampai was-was ya. Bahkan kita dulu pernah jadi imam, setelah imam yang Indonesia yang dipersilakan ini, Allah. Setelah itu ditarik ke belakang, ana baru selesai wudu, langsung. Ya Allah ya salam. Antum ini harus hati-hati nih, budaya Indonesia hilangkan karena di Tarim tuh jarang banget was-was ya. Jarang. Wudu lama-lama enggak ada. Karena fikihnya udah mantap banget mereka ya. Jadi kalau kata mereka tuh al-waswasatu minasyaiton. Waswasnya ya dari setan. Jadi jangan kita turutin gitu. Ya benar. Itu antum siapkan sebelum ke Tarim. Pasti antum kalau salat ketinggalan salat jamaah utama, nanti kalau jamaah yang kedua orang Indonesia biasanya didahulukan. Itu salah satu ihtiramnya orang-orang Tarim ke orang Indonesia. Dan bahkan anak main dengar teman kita jadi imam di masjid sini. Dan ternyata banyak imam-imam orang Tarim yang belajar Quran sama dia, qiraat. Iya benar. Ya, itu saya dengar tuh. Masya Allah itu. Jadi ada yang cerita ini imam ini belajar qiraat lagi sama ini. Sama Allah. teman kita ya. Betul orang Indo nggak kaleng-kaleng ya. Orang Indo emang nggak kaleng-kaleng. Dan orang-orang di sini nggak apa ini tulak belajar. Kayak gitu kan langsung ya. Ulama-ulama juga. Iya betul.
jadi makmum. Ya. Gak gengsi. Gak gengsi, benar. ngambil ilmu dari orang-orang Indo. Ya benar. Ya betul. Bahkan kehebatan orang-orang Indo di Yaman juga banyak jadi dosen-dosen ya. Ya, Guru-guru betul. di Tarim juga. Beberapa pondok. Jadi orang-orang Ya, ada di Ribat Tarim mana punya temen juga udah ngajar. Di Agof ada teman kita juga kan. Masya Allah. Di Darul Mustafa. Banyak Masya Allah. Orang Indonesia sekarang Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Masih membawa nama baik. Nah, Kita udah banyak banget nih ngobrol kesana kesini. Nah kira-kira nih, andai waktu bisa diulang 4 tahun yang lalu, kira-kira jalan mana atau apa yang bakal Tengku lakukan di 4 tahun Anda bisa kita ulang ya? Nah itu gimana? jika saya bisa mengulang 4 tahun yang lalu sebelum masuk ke Ahqaf, Ya. sebelum masuk ke Yaman, saya akan persiapkan beberapa hal ini. Yang paling utama yaitu Hasan saya mondok dulu sampai tamat Ya. di pondok pesantren. Baru lanjut ke Baru lanjut kuliah ke negeri. ke Yaman ataupun ke Ahqaf. Karena Ahqaf ini untuk mematangkan. Ya kan. Kita dulu pikir Ahqaf ini untuk dasar. Ya. Ternyata bukan. Ya, ini menurut anak pribadi ya. Ahqaf itu untuk mematangkan apa yang telah dipelajari. Makanya kan teman-teman kita kan banyak di sini, udah S1 di Indo, masuk lagi ke sini. Iya kan? S2 yang kedua kali. Itu banyak. Misalkan kayak Ustadz Eja kan udah berapa lama di Dalwa? Udah berapa lama, Ustadz? 10 tahun. 10 tahun di Dalwa. Baru udah selesai S1 juga? Ya, hitungannya sudah selesai. Udah selesai. Dan anak-anak yang lain juga banyak juga yang udah selesai kan? Ya, Baru banyak, masuk ke banyak, Ahqaf. banyak. Makanya antum nanti kalau bisa anak ulang nih, anak nggak akan anak mondok cuma 2 tahun, 3 tahun dulu. Pasti anak mondok sampai selesai. Makanya ini pelajaran untuk semua hikmah yang bisa diambil dari kesalahan saya pribadi. Mondok sampai selesai dulu, baru ke Yaman ataupun ke Mesir ataupun ke negara-negara yang lain. Itu yang paling utama. Yang kedua yaitu siapkan mental. Mental. Dan antum kan biasanya sekarang kan baca yang bagus-bagus toh dari buku, dan antum di IG, di YouTube, di sosial media antum cari tahu tentang Yaman tuh yang bagus-bagus toh. Sampai sini antum kok nggak sesuai fakta ya. Itu banyak loh ya, di teman-teman kita kok nggak sesuai. Setelah itu nggak betah, minta pulang. Uang udah dibayar 60 juta. Ya. Bisa baik dah. Sananya dulu kita belajar tentang yang hal negatif juga tentang Yaman. Seharusnya kita harus tahu juga itu, biar sampai sini kita nggak kaget. Nah, ya gitu. Setelah itu hafal Quran, Ustaz. Sananya bisa diulang, saya bakal hafal Quran dulu di Indonesia. Baru berangkat. Saya pikir ya udahlah hafal Quran di Yaman aja kayak gitu. Mungkin di Yaman lebih gampang. Lebih gampang. Suasananya Islami gitu kan, nggak banyak maksiat. Ternyata masuk ke Ahqaf, pelajarannya itu meninggoy kita. Cari waktu buat ngafal tuh kewalahan nih ya. Iya, belum talkhis itu bertumpuk. Ya. Udah ujian syair awal, syair sani. Ya. Habis itu puzzle. Liburan udah ketepar kita, liburan waktu istirahat. Nggak ada semangat lagi untuk ini kan, benar untuk istirahat. Maka ini nasihat untuk antum semuanya, pelajaran yang bisa diambil dari hikmah Tengku Baduy ini, hafallah Quran minimal 10 juz aja sebelum masuk ke Ahqaf. Biar kenapa? Biar nanti waktu masuk ke Ahqaf antum udah nggak mikir lagi 10 juz ini. Ya, karena wajib di Ahqaf itu S1-nya wajib 10 juz dan disetor dalam jangka waktu 4 semester ya. 4 semester 2 juz setengah. Dan sekarang udah ketat ya. Ketat sekarang. Minimal sekali setor 1 juz. Sekali juz dan cuma 6 kali salah boleh. Ya, setelah itu ulang. Jangan sampai kita ngulang semester hanya gara-gara hafalan Quran kayak gitu. Dan apa fadilah kita hafal Quran di Indonesia sebelum masuk ke Ahqaf? Yang pertama itu nanti waktu ayat ahkam. Ya. Ayat ahkam kan itu gak repot ujiannya. Kan itu banyak banget ayat-ayat ahkam. Belum nanti ulama-ulamanya. Ya. Ikhtilaf ulama, istimbatnya. Itu menurut kita itu kayaknya susah banget itu. Kalau belum ada hafalan. Makanya kita antum jangan minder ya. Kalau belum hafal Quran di Indonesia ini, masuk kelas di Ahqaf, nanti waktu ada sambung-sambung ayat. Ya. Itu orang-orang lain pada nyambut kan? Ustaz bilang ini ayat ini. Langsung nyambung. Kita yang belum hafal Quran ngelamun kayak gitu. Tapi alhamdulillah ya makanya kita kata Bang Ana, enti banyak bersyukur di masuk ke Ahqaf ataupun masuk ke Yaman. Karena itu yang masuk ke Yaman itu, masuk ke Ahqaf itu orang-orang yang terpilih, orang yang pintar dari daerah mereka yang masuk ke sini. Tapi itu alhamdulillah. Makanya ini
kalau bisa hafal Quran dulu biar nanti hadis ahkam, ayat ahkam, fikih muqarron itu banyak banget Ya, ayat-ayat. dari ayat Ya, Quran. uskur ada. Ya, dalilnya apa ini? Meninggal kita kalau belum hafal Quran. Makanya hafal Quran. Setelah itu yang paling penting yaitu siapkan yang tadi. Siapkan jika ada masalah-masalah. Oh iya, Gitu. iya. Perbanyak bersabar. Dari Indonesia udah. Dari Indonesia itu sudah perbanyak bersabar. Dan ini sebenarnya bersabarnya dari apa? Dari sistem belajarnya. Sistem belajarnya kan kadang-kadang kita kan semakin tua ini semakin lemot otaknya kan. Ya. Makanya dari Indonesia itu kita persiapkan sekarang bahasa Arab. Sabar dalam belajar bahasa Arab. Sabar dalam belajar yang dasar-dasar. Kalau bisa diulang lagi nih. Ya, ana bakal masuk markas lughah Di di tahun Mukalla pertama. Ya. tahun pertama sebelum masuk ke Ahqaf sebelum langsung masuk semester pertama. Ana bakal masuk ke markas lughah. Tapi waktu itu kita kekurangan dana. Ya, nambah 1.000 ya. Nambah $1.000, 15 juta. Sebenarnya itu penting banget loh, ya kan? Dasarnya nahu saraf, Ya. insya, imla di sana kan semua. Adaptasi juga kan. Sorof, bahasa Arabnya juga penting banget di sana. Dan masuk markas logo ini walaupun 15 juta, nanti kita dapat D3 juga loh. Ya. Ya. Dan banyak juga yang teman-teman kita itu nilainya mumtaz alumni dari markas logo. Ya. Makanya ini pada wali-wali santri jangan takut kehabisan 15 juta untuk masuk markas logo ataupun kelas i'dad. Itu penting banget. Untuk yang bagi-bagi yang dasarnya kayak Tengku Baduy ini ya, yang belum ada dasar banyak, belum mondok 7 tahun, 8 tahun, mohon masuk ke kelas markas lughah ataupun ke kelas i'dad. Itu jangan lupa. Itu aja Ustaz. Hafal Quran sebut yang kalau bisa diulang, saya akan ulang dari menghafal Quran dulu sebelum masuk ke Ahqaf, habis itu masuk markas lughah. Ya. Setelah itu apa tadi? Masuk masuk markas lughah, habis itu Mondok sampai selesai, habis itu ngafal Quran. hafal Quran. Nah, itu yang paling penting itu. Ini aja Ustaz, Masya Allah. Sudah banyak kita ngambil faedah dari Tengku Syarif atau Tengku Baduy. Dari sekian banyak cerita perjalanan yang beliau lewati, mungkin kita bisa ambil satu kalam hikmah. Ulama mengatakan, man lam yanzur ilal bidayah, lam yasil ilal nihayah. Orang yang nggak ngelihat permulaannya gimana, persiapannya bagaimana, dia nggak bakal nyampe kepada kesuksesan yang diraih oleh teman kita. Jadi kalau antum cuma ngelihat, oh sekarang udah viral, udah pinter begini dakwah segala macam, cuma ngelihat itu doang, nggak ngelihat bagian perjuangan beliau, mungkin kita nggak bakal bisa sampai kepada apa yang beliau capai. Nah, maka itu ya, marilah kita pelajari bagaimana sejarah guru-guru kita, teman-teman kita yang sudah berjuang, bagaimana perjuangan mereka untuk mengambil inspirasi dari mereka sehingga kita tidak kaget lagi menghadapi masalah-masalah yang dulu pernah mereka hadapi. Dan ini cukup banyak ya yang kita bicarakan, dan mungkin kedepannya bakal ada podcast-podcast lain dengan narasumber lain yang tentu pembahasannya juga bakal seru. Ikutin terus konten Zawiyah Ahqaf yang insya Allah kontennya asik dan berbobot, dan jangan lupa ikuti terus setiap konten Ahqaf baik di YouTube atau di Instagram dan media-media lainnya. Barakallahu fikum wa jazakumullah khair jaza ya. Dan Syarif, ingin disampaikan makasih juga, banyak. afwan, ini bahasa Indonesia kita masih patah-patah. Ya. Karena kita baru bisa bahasa Indonesia, baru bisa ngomong bahasa Indonesia Ya. itu waktu 2018 di Al-Bahjah dan di Dalwa. Berarti sebelumnya bahasa Aceh terus Bahasa nih. Aceh terus, bisa nulis tapi nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong ya? Ini Iya, afwan ya oke. bagi teman-teman semuanya. Bahasa Aceh kita baru bahasa Indonesia kita baru bisa ngomong itu 2018. Ya, afwan kalau ada yang patah-patah. Kalau orang Aceh bilang lagi kami njak bate pegah bahasa Indonesia. Kayak gitu, afwan Ustaz. Baik. Saya Rajid Alfian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.